berpantun terlebih dahulu. Rambutku lebat, rambutku lurus, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, itu kita akan bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Ya, maju ke depan. Ya, yang belum rapikan dulu bajunya. Ya, aduh. Berdiri semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Siapa yang manajernya? Aku, Bel. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Posisinya berdiri ya. Setiap hari ya. Jadi betapa pentingnya kepedulian kita terhadap hidup sehat ya. Nah itu kita mempelajari tentang sehat itu penting karena ya kita bisa
macam organ-organ tubuh kita. Ya. Kalian juga mengetahui bagaimana cara agar tubuh kita sehat. Oleh sebab itu kita melihat ya video nanti. Tapi sebelum kita melihat video pembelajaran, kita terlebih dulu berdiri semua, kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan melihat video tentang pembelajaran kita hari ini tentang sehat itu penting. Di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Adik-adik, ini adalah pantun tentang kesehatan. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Jadi adik-adik kalian harus tahu bahwa darah di dalam tubuh kita itu punya fungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita dan mengangkut karbon dioksida, ya itu adalah sisa pembakaran di dalam tubuh kita, dari seluruh tubuh menuju paru-paru, lalu kita keluarkan dari hembusan nafas kita. Adik-adik, apa saja sih organ peredaran darah manusia? Lalu apa fungsi organ peredaran darah manusia? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, adik-adik, gambar ini adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Apa sih organ peredaran darah pada manusia? Akan kita pelajari di pembelajaran ini ya. Kalian akan simak, adik-adik perhatikan. Ya, di sini mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu disebut dengan sistem peredaran darah. Jadi dengan adanya darah yang mengalir di tubuh kita itu namanya adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Nah, adik-adik perlu ketahui sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah itu mengalir ya dari bilik kanan, ini ya, ini adalah jantung kita. Dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Nah, ini ada tanda panahnya ya. Melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Adik-adik tahu kan, paru-paru itu juga termasuk salah satu sistem pernapasan kita. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran antara udara yang mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Nah, udara yang mengandung oksigen ini juga akan dibawa darah ke seluruh tubuh kita. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen akan kembali ke jantung, ini ke bagian jantung ini ya.
melalui namanya vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil itu sebagai berikut. Yang pertama dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Lalu dari paru-paru menuju vena pulmonalis, dan yang berikutnya menuju ke serambi kiri. Lalu berikutnya ada sistem peredaran darah besar ya. Kalau sistem peredaran darah kecil tadi ke paru-paru. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir dari bilik kiri ya. Dan dari bilik kiri ini ke seluruh tubuh kita, kecuali ke paru-paru melalui yang namanya arteri besar atau aorta. Nah, selanjutnya akan terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, yang oksigennya diedarkan, lalu yang karbon dioksidanya dibawa nih ya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung ya, melalui vena ke serambi kanan. Ini vena ke serambi kanan ini. Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah yang pertama dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, lalu menuju ke arteri ya, lalu menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke vena, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Lalu nanti ada peredaran darah kecil lagi, serambi kanan ke paru-paru, ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kembali lagi. Nah, itu seterusnya adik-adik akan terjadi sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Adik-adik telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Mari kita tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darahnya. Nah, yang pertama organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung adik-adik. Nah, ini adalah jantung kita yang berdetak ya. Jantung ini fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu berikutnya organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sebagai tempat mengalirnya mengalirnya darah kita dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Maka adik-adik di seluruh tubuh kita itu banyak sekali pembuluh darah. Berikutnya adalah paru-paru. Nah, ternyata paru-paru ini juga berperan dalam peredaran darah. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Adik-adik telah melakukan kegiatan di atas nih, mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, adik-adik, apakah kamu tahu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, mari kita belajar fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung yang kita pelajari ya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu jantung itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung itu selalu berdenyut, mengembang seperti ini dan mengempis adik-adik. Jadi ada dekatnya ya. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba adik-adik kalian kepalkan tangan kalian. Nah, kira-kira besar jantung kalian itu ya sebesar kepalan tangan kalian masing-masing. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium ya. Otot-ototnya itu sangat kuat. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan ya, 4 ruangan. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri ya, dibagi menjadi 4 ruangan.
Antara bagian kanan dan bagian kiri itu dibatasi oleh katup adik-adik, yang disebut dengan katup jantung atau dibatasi oleh sekat jantung. Jadi supaya nanti darahnya itu tidak tercampur ya. Nah, katup jantung ini berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, jantung tadi terdiri dari 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung itu lebih berat. Karena tugasnya apa? Memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, adik-adik harus tahu ini. Kontraksi dan relaksasi pada jantung akan mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut akan ikut berdenyut. Nah, dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung kalian. Nah, denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan kalian atau bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo kita lakukan percobaan berikut ini adik-adik. Nah, adik-adik coba kalian cari. Ada enggak denyut nadinya? Ada? Yang di bawah telinga ada enggak? Ada. Itu adalah nadi atau vena, arteri. Ya. Coba lagi lanjutkan, perhatikan yang ada di video. Denyut nadi di pergelangan tangan kalian. Ya. Tempel dan tekankan ya. Jangan terlalu keras ya. 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan yang lain. Kamu temukan dulu denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Mengapa dikalikan 4? Karena kita sebenarnya mau menghitung dalam waktu 1 menit. Cukup 15 detik baru kalian kalikan 4. Itu sama dengan sudah 1 menit. Nah, nanti kalian akan tahu denyut jantung kalian. Nah, kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, denyut jantung kita itu kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Kecepatan denyut jantung itu juga dipengaruhi oleh usia adik-adik, lalu jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin kita aktif, maka semakin cepat atau semakin aktif juga denyut jantung kita. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung itu disebut dengan elektrokardiogram atau EKG ya. Ini contohnya, biasanya kalau di ruang-ruang ICU di rumah sakit itu ada ini adik-adik ya, EKG ini untuk mengukur kecepatan denyut jantung. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, ini adik-adik, ini adalah pembuluh darah kita adik-adik. Dari kepala sampai kaki ternyata banyak sekali pembuluh darah kita. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah itu terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik itu disebut dengan vena. Nah, kalau di sini digambarkan yang arteri itu warna merah, yang vena itu warna biru. Pembuluh nadi atau arteri ya, yang berwarna merah ini adik-adik, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar itu disebut dengan aorta. Sedangkan untuk pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Berbeda ya dari pembuluh balik dan pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan vena itu juga berbeda fungsinya. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang adik-adik. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler.
Nah, pembuluh kapiler ini sangat halus, berdiri tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, ini pasti kalian kaget nih. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lainnya itu bisa mencapai sekitar 160.000 kilometer. Wow, panjang sekali ya adik-adik ya. Luar biasa, kita itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, untuk lebih memahami, ayo kita lakukan kegiatan menulis berikut ini. Kita sudah melihat video, ya, video tentang hidup sehat. Sekarang juga bisa kalian perhatikan buku 6, buku, ya. Bisa kalian perhatikan buku 6. Bagaimana cara kerja seperti jantung dan pembuluh darah. Di sini bisa kalian baca
Ciri-ciri pantun. Pantun itu bersancak A B A B. Ya, itu ciri-ciri pantun. A B A B. Satu bait terdiri atas 4 bab. Ada berapa baris tuh? Hah? Ada berapa baris? Ada 4. Ada 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. Ya, itu adalah ciri-ciri pantun. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran itu adalah ini, bait pertama dan bait kedua, itu adalah sampirannya. Sedangkan yang isi itu adalah bait ketiga dan bait keempat. Jadi ada 4 baris pantun. Yang pertama dengan yang kedua itu sampiran. Sedangkan yang isi ada nomor 3 dan nomor 4. Pantun juga dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia. Ada pantun anak-anak, ada pantun anak muda, ada pantun orang tua. Sekarang kalian ibu suruh membuat pantun. Kalian pantun yang ada kalian ketahui, kalian tulis di bukunya sendiri, bukunya masing-masing. Coba 2 saja pantunnya, kalian buat di bukunya masing-masing. Ya, kalian buat sendiri. Sekarang kalian buat pantunnya. Ya, ayo buat. Ayo buat pantunnya. Siapa yang pandai bikin pantun? Nah, itu dipilih. Coba bikin pantunnya. Masa nggak tahu pantun? Bikin lah. Ya, itu terserah kamu. Bikin sendiri pantunnya. Yang mana yang kalian tahu pantunnya? Ayo buat pantun. Menanam padi pasti di tengah sawah. Agar kaya, rajinlah berhemat. Jika rajin makan buah, agar sehat, buatlah tubuh kita. Ayolah kerjakan.
kalian mengerjakan evaluasi ya. Kalian kerjakan. Buat ini kerjakan evaluasinya. Tulis, kalian tulis di bukunya. Ini soal evaluasinya kalian catat di bukunya masing-masing. Ya, kecil tulis ya. Ya, ya. Tulis ke bukunya ya, dikerjakan ya. Tulisnya itu nomor 1, nanti nomor 1. Tulis Juanda. Itu nomor 1-nya, nomor 2-nya, nomor 3. Tulis. Ini nomor 1-nya. Nomor 2, nomor 3. Soal. Kerjakan soal evaluasi. Kerjakan di bukunya masing-masing. Iya, ditulis. Itu nomor 1-nya yang dengan senyap tuh. Itu sambungannya nanti. Ya, nanti kita baca sama-sama nanti di papan tulis yang di depan. Kerjakan dulu evaluasinya. Kalau lima ini kasih tahu sampai lima ini. Tulis soal ya. Ini soalnya. Jadikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar. Jadi kalian pilih yang mana? A, B, C, D. Pembuluh darah masuk dengan ditunjukkan oleh huruf. Darah masuk itu melalui yang mana? Gambar yang mana? A atau yang B atau yang C atau yang D? A, B dan D, B dan C, C, A dan C, D, A dan B. Dan tulis dulu, perhatikan gambar di
ini. Ini nggak usah ini aja yang bacakan. Perhatikan gambar berikut. Sudah selesai. Amanat dari pantun di atas adalah A. Kita membeli donat harga ada yang nggak selesai. Ada yang nggak selesai? Belum. Sekarang ya. Ibu meminta kalian mempresentasikan gambarnya tadi. Berupa gambar apa yang kalian gambar? Itu tadi gambar apa yang kamu tulis? Paru. Ya, coba maju. Ya. Kamu gambar apa ya? Ya, gambar paru. Jadi seperti itulah gambar paru-paru. Kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok yang lain mana? Ayo maju. Ayo maju. Ya. Kelompok satu gambar apa? Ya, ini adalah gambar peredaran darah ke zat. Seperti inilah gambarnya. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Ayo. Ya, maju. Peredaran darah ke zat. Kita beri tepuk tangan. Jadi kalian sudah mengetahui yang mana organ-organ yang bisa
yang berfungsi di dalam tubuh kita, ya. Ada apa dan Majong? Dah, sekarang ya. Kerjakan, lanjutkan namanya tadi itu. Evaluasinya tadi kerjakan lah. Evaluasinya. Sudah selesai kalian mengerjakan soal evaluasinya tadi? Sudah? Sudah. Jadi gambar yang ada pada peredaran darah manusia ditunjukkan pada nomor berapa? Yang benarnya yang A dan C jawabannya, ya. Berikut gambar ruangan dalam jantung yang bertugas memompa darah ke paru-paru ditunjukkan oleh nomor berapa? Jawabannya itu D. Ada yang kena? Ada yang benar jawabannya? Jantung manusia terdiri atas ya 3 serabi dan 2 bilik, 1 serabi dan 2 bilik, 3 balik 1 serabi. Itu jawabannya apa? A jawabannya. Yang berikutnya nomor 5. Itu tentang pantun, ya. Itu jawabannya A. Yang salah salahkan, yang benar dibenarkan. Yang pertanyaan berikutnya. Ada yang benar semua? Ada. Kita beri tepuk tangan dulu. Ada yang tak benar? Ada enggak? Ada. Lain kali kita perbaiki, ya. Dikerjakan, diperbaiki kembali, ya. Selanjutnya Ibu akan membuat
pantun itu ada 4 baris. Pantun ada 2 jenis. Yang pertama tadi jenisnya tentang sampiran. Yang kedua tentang isi. Sampiran itu nomor baris 1 dan baris 2. Yang isi baris keberapa? Baris yang ketiga dan keempat. Sekarang Ibu harapkan kalian sudah mengetahui tentang seluk-beluk organ tubuh kita, tubuh manusia. Jadi kita harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Bagaimana merawat tubuh kita, bagaimana kita cara merawat organ yang ada di dalam tubuh kita, terutama paru-paru, jantung. Karena jantung itu untuk memompa darah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, besok kita akan membahas materi 2 tentang gangguan infeksi pencernaan. Jadi besok kita akan mempelajari tentang infeksi pencernaan. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Aku. Ya udah tadi yang satu kita. Ya berdiri semua atau duduk? Berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra,